kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung di ibadah online Sunday Service ICC Rosmin. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Mari jemaat Tuhan, kita akan pujikan dan bersorak-sorak bagi namanya. Haleluya. Rahmat-Mu bagiku.
kita akan masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan terus menyembahnya dan mengucapkan syukur kepada Yesus yang selalu memberikan kita pertolongan dan kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya. Engkau besertaku.
Selamat siang kepada seluruh jemaat ICC Rosemead di Los Angeles. Terima kasih khususnya untuk Pastor Hadiarso dan seluruh pelayan di tempat ini untuk kesempatan yang diberikan pada saya menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan juga kita menyambut hari Paskah, yaitu bagaimana kunci kemenangan hidup yang kita bisa raih, kita bisa capai, khususnya dalam masa-masa pandemik, dalam keadaan yang begitu banyak tantangan bagi kita semua, dan tetap harus bisa melewati ini dengan baik. Kita akan baca bersama pada awalnya, yaitu dari kitab Injil Markus pasal ke-15 ayat 33 sampai 39. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan jemaat ICC Rosemead di Los Angeles, apa itu hidup berkemenangan? Ada berbagai ukuran untuk mengukur kemenangan. Kemenangan itu harus diukur. Misalnya, kalau ada seorang yang masuk dalam dunia politik, kemenangan dalam dunia politik bisa diukur dengan keberhasilan dirinya untuk mencapai jabatan tersebut. Atau misalnya dalam peperangan, kemenangan diukur dari keberhasilan mengalahkan musuh. Dan juga misalnya contoh dalam usaha pekerjaan. Sebuah usaha yang mengalami kemenangan yaitu pada saat diukur apakah tingkat keuntungan yang sudah ditargetkan itu tercapai. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih sebuah ilustrasi di sini. Ada seorang bapak namanya Silvanus. Ya, nama ini bukan nama sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau ada di sini yang namanya Silvanus. Ini bukan bapak ya. Ini hanya nama yang saya cari untuk menggantikan, menyembunyikan nama sebenarnya saja. Nah, bapak ini berumur setengah baya, orang yang setia beribadah dan sudah berkeluarga, serta memiliki anak-anak. Pak Silvanus ini memiliki kehidupan yang cukup baik, tetapi ia merasa rendah diri dan sering memandang dirinya tidak sebaik orang lain. Akibatnya, dia berubah menjadi seorang yang sangat kelelahan. Karena apa? Karena dia senantiasa berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia seorang pekerja yang sangat keras. Dia seorang perfeksionis. Dan dampaknya apa? Karena kelelahan yang terus dialami, akhirnya dia merasa menjadi orang yang putus asa. Ia menjadi orang suka menyendiri. Dan kalau ada sedikit saja perselisihan muncul dialami, dia akan cenderung menyalahkan dirinya. Dia tidak berani menyalahkan atau mengungkapkan kemarahannya. Dan dampaknya setiap malam dia merasakan badannya itu lelah. Nafasnya sesak, susah tidur. Dan hampir setiap pagi ia bangun dengan tubuh
yang lelah. Namun dia harus memaksakan kembali dirinya untuk bangun dan menyelesaikan semua pekerjaan untuk hari itu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kehidupan pernikahannya juga menjadi berubah menjadi dingin, saudara, bahkan diisi dengan berbagai macam ledakan kemarahan yang akhirnya memperburuk hubungan antara suami istri dan anak-anaknya. Dan setiap kali dia bertengkar dengan istrinya, dia menjadi sangat-sangat merasa bersalah. Dia sangat merasa menderita karena dia menganggap dirinya sudah sangat gagal dan tidak berharga. Nah, hal ini membuat dia semakin menjadi rendah diri dan berdampak buruk kepada kesehatannya, sejalan dengan semakin bertambahnya umur dan usianya. Apa yang sedang terjadi sebenarnya kepada kehidupan Pak Silvanus yang juga seorang percaya yang setia beribadah? Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa hidup berkemenangan atau hidup yang berkemenangan di dalam kerajaan Allah itu tidak diukur hanya dengan sekedar kita datang beribadah, setia datang ibadah. Namun hidup berkemenangan dalam kerajaan Allah itu diukur dengan kualitas persekutuan saudara dengan Allah. Alkitab katakan bahwa Tuhan akan membuat saudara menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kunci kemenangan di dalam hidup kita ini itu diukur seberapa baik persekutuan saudara dengan Allah. Dan sasaran akhirnya adalah apakah saudara sadar bahwa hidup saudara itu adalah tempat kediaman Allah dalam roh. Jadi kesetiaan ibadah belum tentu menentukan kualitas persekutuan tadi dengan Allah. Dan Paulus menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dalam surat itu Paulus menjelaskan tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah untuk membuka jalan bagi kita kepada Bapa, supaya melalui proses akhirnya kita bisa mencapai sebuah tempat, menjadi sebuah tempat kediaman bagi dirinya. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengalami kemenangan dan meningkatkan kualitas persekutuan kita dengan Allah, saudara, bersekutulah dengan Tuhan di dalam roh. Manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Jadi mengawali persekutuan kita dengan Tuhan adalah kita perlu bersekutu dalam Tuhan di dalam roh dulu. Nah, bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dalam roh? Saudara, Kristus telah membuka jalan. Bagaimana dia membuka jalan itu? Kita baca ayatnya, Efesus 2 ayat 15 sampai 18. Ayat ini mengatakan, saya akan bacakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Nah, kalau kita baca ayat ini, mungkin kita akan sedikit kurang memahami apa yang Yesus lakukan. Dikatakan, apa yang dia batalkan di sini? Dikatakan ayat ini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini mungkin gak terlalu kita pahami, saudara, ya. Karena kalau kita kurang pahami ini, mungkin kita akan bertanya, berarti Tuhan Yesus telah datang untuk membatalkan perjanjian lama dong. Ya, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Mungkin bahasa Inggrisnya di sini lebih jelas. Kita bisa membukanya, yaitu di dalam King James Version. Dalam King James Version dikatakan Ephesians
2:15-18, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, dan selanjutnya. Nah, ayat 15 ini dalam versi King James Version-nya jelas ditulis yang diabolish, yang dibatalkan oleh Kristus itu bukan hukum Tauratnya, tetapi adalah enmity-nya atau perseteruannya atau permusuhannya. Nah, ini menjadi penting bagi kita, saudara. Mengapa? Karena seringkali pada saat kita datang kepada Tuhan, ada hal-hal yang menghalangi kita. Ya, ada perasaan yang menuduh kita. Ada seolah kita ini merasa Tuhan menolak kita karena kita sadar sendiri kita gagal untuk mentaati kehendak Tuhan. Padahal ayat ini sudah katakan Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk membatalkan perseteruan ini. Ya. Nah, sama dengan halnya yang dialami oleh Pak Silvanus. Ia juga adalah orang percaya, tapi dia nggak merasakan persekutuan, kualitas persekutuan yang dengan Allah dengan baik. Ada hambatan-hambatan dalam hatinya. Ya, dan kita lihat di sini bahwa persekutuan dengan Allah itu ternyata harus dialami oleh kita semua. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita melihat, memahami bahwa Yesus telah mengambil semua hal-hal yang menghalangi kita, menuduh kita. Ya, jadi persekutuan dengan Allah bukan hanya secara roh, tapi juga harus dirasakan secara emosi. Dalam hati kita, pendamaian tadi. Kata pendamaian itu bukan hanya secara roh, tetapi juga dalam hati kita merasakan damai. Damai dampak dari pembatalan permusuhan hukum Taurat dalam hati kita. Jadi tujuan Kristus datang dan mati di kayu salib adalah untuk menyediakan jalan kepada persekutuan dengan Bapa. Jalan ini disediakan dengan memenuhi semua tuntutan hukum Taurat yang telah menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Nah, hukum Taurat itu mendakwa, menuntut semua orang yang tidak mentaati peraturannya. Jadi tuntutan dan dakwaan itulah yang menjadi perseteruan antara manusia, ya, baik bangsa Yahudi maupun orang yang tidak percaya, orang tidak bersunat, itu Alkitab katakan, ya, dengan Allah. Ya, jadi karena tuntutan dakwaan dari hukum Taurat itulah yang membatasi adanya tuntutan dakwaan hukum Taurat itulah kita menjadi terpisah dari Bapa di sorga. Nah, untuk menyelesaikan perseteruan yang muncul tadi akibat tuntutan hukum Taurat, maka Yesus datang dan mati di atas kayu salib dan mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi ilustrasinya begini, saudara, kalau ada gambar, kalau kita bisa lihat, kita bisa bayangkan ada orang, ya, yang hidupnya terbeban, berjalan, walaupun dia sudah terima Tuhan, namun masih memiliki beban segala tuntutan dalam hatinya, menekan dia, ya. Dan untuk itu kemudian ada salib datang dalam hidupnya. Nah, salib itu ketika dia bertemu dengan salib, maka apa yang terjadi? Bebannya itu dia angkat. Beban itu menjadi hilang karena ada salib tadi. Beban tuntutan, beban tuduhan itu menjadi hilang pada salib. Dan setelah kehidupan setelah salib itu, maka hidupnya adalah hidup yang mengalami kemenangan. Gambarannya seperti itu. Nah, jadi inilah tandanya kemenangan hidup orang percaya. Kita didapat pada saat ada persekutuan dengan Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, jadi kita akan bertumbuh terus bersekutu dengan Allah dan akhirnya menjadi tempat kediaman Allah secara roh. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, saudara? Langkah yang kedua adalah kita perlu bersekutu bukan hanya dalam roh, tapi juga bersekutu mengalami Allah
di dalam jiwa kita. Bagaimana terjadinya? Hidup persekutuan tadi dengan Allah tadi hanya didapat pada saat kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Bukan hanya dengan iman saja, tetapi ada sebuah proses perubahan hidup yang harus kita lalui. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata berubah di sini menggunakan kata metamorfo, yang artinya berubah bentuk. Kata yang sama dipakai untuk perubahan dari seekor ulat berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dari ulat yang buruk, yang hanya jalannya merayap-rayap di ranting, berubah, bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang bisa terbang lebih jauh lagi. Nah, itulah yang digunakan bagi kita. Dalam ayat ini katakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Metamorfo, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Nah, Paulus berkata dalam ayat ini agar kita tidak lagi hidup serupa dengan dunia, yaitu dengan cara tidak mengikuti pola tata cara dan nilai-nilai dunia di mana kita ada. Itu yang Paulus katakan. Jadi bagaimana kita katakan janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa ini adalah berarti tidak lagi mengikuti pola tata cara hidup yang berbeda, hidup yang tidak mengikuti pola tata cara dan nilai-nilai dunia. Jadi kalau kita udah terima Tuhan Yesus, saudara, jangan lagi hidup dengan pola tata cara dunia, tapi berubahlah, bertransformasilah menjadi bentuk manusia baru. Bagaimana caranya? Yaitu melalui proses pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa tahu, bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Dan kalau itu bisa didapatkan, saudara, maka kita akan menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Bapa di sorga. Contohnya, saudara, kalau saya ingin menjalin hubungan lebih intim dengan Pastor Hadiarso, maka apa yang harus saya lakukan adalah melakukan apa yang baik bagi Pastor Hadiarso, yang berkenan dan yang sempurna. Semakin saya melakukan yang baik, berkenan, dan yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak dari Pastor Hadiarso, maka apa yang terjadi? Hubungan saya dengan Pastor Hadiarso akan semakin intim. Nah, itu yang Tuhan gambarkan atau Rasul Paulus gambarkan di sini. Pada saat kita tidak mengikuti pola pikir dunia, tetapi kita berubah dengan menjadi manusia yang baru, dengan pembaharuan budi kita, maka kita akan tahu apa sih yang menjadi kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna tersebut. Nah, di sini ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Kita bertumbuh. Kualitas persekutuan kita akan terus makin indah. Nah, prosesnya tadi, saudara, ada perubahan budi. Nah, kata budi di sini bukan hanya sekedar pemikiran. Ya, kalau dulu zaman saya masih SD, kata budi ini sering dipakai. Contoh katanya adalah, oh, anak ini berbudi baik. Jadi, berbudi baik ini bukan hanya sekedar pemikiran yang cerdas, tetapi budi ini menggambarkan perilaku dia, ya, karakter dia, apa yang bermakna dalam hati dia, isi hati dia. Itu artinya budi. Nah, demikian juga Paulus katakan kita bisa berubah menjadi manusia yang baru tadi, ya, dengan tidak mengikuti pola hidup tata cara dunia, bisa menjadi manusia yang baru, yaitu dengan merubah pikiran, ya, perasaan kita, nilai-nilai yang ada dalam kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita bisa merubah itu, saudara? Kita bisa merubah itu yaitu dengan firman Tuhan. Jadi kita mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna, itu melalui firman Tuhan. Nah, Kristus dan Roh Kudus itu akan melalui firman-Nya akan menyempurnakan diri kita. Nah, firman Tuhan, saudara, itu termasuk hukum Taurat, termasuk perjanjian lama. Nah, namun supaya itu bisa menjadi
yang merubah budi kita, kita perlu membacanya dari sudut pandang penebusan Kristus. Mengapa? Karena dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan Taurat merupakan hukum yang tertulis, tetapi Taurat yang sama, saudara, kalau dilihat dari sudut pandang penebusan Kristus, itu menjadi perjanjian baru dan berubah menjadi hukum yang dari roh. Jadi hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi kalau kita membacanya dari sudut pandang penebusan Kristus bagi diri kita, maka hukum-hukum itu akan menjadi roh yang menghidupkan kita. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan hukum Taurat ditulis dengan tinta, tetapi surat Kristus ditulis dengan roh. Lalu hukum Musa ditulis dalam roh batu, tapi hukum perjanjian baru ditulis pada hati manusia. Firman Tuhan yang kita baca tadi, atau hukum Taurat yang ke-10 firman Tuhan itu bukan lagi tertulis pada roh batu, tapi akan tertulis dalam hati diri kita sendiri. Dan kemuliaan Musa dalam perjanjian lama yang hanya sementara, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, di sana Musa turun dengan wajah yang bersinar, namun karena kemuliaannya itu sementara, Musa harus menutupi wajahnya dengan sebuah penutup muka, ya, supaya tidak nampak memudar. Nah, kalau kita memiliki perjanjian baru tersebut, saudara, maka kita akan mengalami sebuah kemuliaan perjanjian baru dalam Kristus yang semakin besar, yang tidak akan memudar. Kemuliaan Tuhan yang menyertai Taurat begitu cemerlang, maka kemuliaan perjanjian baru itu akan jauh lebih cemerlang, sehingga yang terdahulu ini itu menjadi seolah-olah kehilangan kemuliaannya lagi. Dan kemuliaan perjanjian lama yang memimpin pada penghukuman yang akan semakin pudar. Tetapi kalau kemuliaan perjanjian baru yang memimpin pada pembenaran itu, dia akan semakin besar. Ya, jadi di sini kalau saudara lihat bahwa saya tidak menyampaikan bahwa kita harus membuang hukum Taurat atau melupakan 10 hukum yang diberikan Musa, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah bacalah itu dari sudut pandang penebusan Kristus. Nah, apa artinya? Ya, bacalah firman itu dari sudut pandang perjanjian baru, di mana Allah telah menebus manusia dalam Kristus, di mana kebenaran yang kita miliki di hadapan Allah itu didasarkan hanya atas penebusan Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu yang membedakan. Kalau perjanjian lama, kebenaran kita didasarkan atas upaya kita, kesempurnaan kita di dalam mentaati hukum tersebut. Namun dalam perjanjian baru, kebenaran kita tidak lagi didasarkan atas ketaatan kita atau kesempurnaan kita mentaati hukum Taurat, tetapi didasarkan atas penebusan Kristus bagi diri kita sebagai juru selamat. Itu perbedaannya. Jadi kita perlu membaca firman dari sudut pandang itu, ya, sudut pandang pembenaran manusia di hadapan Allah. Maka itu akan membuat hukum tadi itu menjadi hukum yang menghidupkan kita, yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, hidup pembenaran dalam Kristus ini artinya apa, saudara? Kita akan hidup mengikuti, ya, hidup kita tidak mengabaikan ke-10 hukum Taurat tadi, tapi kita akan mengandalkan kesempurnaan kita pada hukum Taurat tersebut di dalam Kristus. Nah, yang ketiga, apa artinya? Hiduplah peka terhadap tuntunan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 katakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, yang ketiga di sini adalah pada saat kita peka pada tuntunan Roh Kudus, saudara, persekutuan saudara dengan Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 katakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kata kemerdekaan di sini itu bukanlah kehidupan yang
kita bebas melakukan apa aja sesuka kita. Bukan saudara, tetapi bebas ini artinya adalah kemampuan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang terjadi saudara sesuai ayat ini? Yaitu pada saat ada roh Allah, pada saat kita peka pada tuntunan roh Allah, kita tahu ada roh Allah dalam hidup kita, maka di situ akan ada kuasa yang membebaskan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, ini membuat kita, persekutuan kita dengan Allah itu akan semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dulu tanpa Kristus saudara kita nggak mampu hidup berbakti pada Allah. Ya, namun setelah kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudusnya, kita mampu hidup berbakti melayani Tuhan dengan seluruh hidupnya. Paulus sendiri katakan, apa yang aku mau itu yang tidak aku lakukan. Apa yang aku tidak mau itu yang aku lakukan. Dan pada saat dia dalam Kristus, hidupnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pada hari ini saudara, kunci untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan yaitu bangunlah persekutuan hidup kita dengan Allah. Dengan membangun persekutuan kita dengan Allah, maka kita perlu berada dalam Kristus. Ya. Kita melihat saudara, kita tengah hidup yang masih mengalami banyak tantangan-tantangan. Kita semua menghadapi banyak permasalahan. Tapi gak usah khawatir saudara, kalau kita membangun terus persekutuan kita dengan Kristus yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita tadi sudah baca, pada saat Yesus mati, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus tadi telah terbelah. Sehingga hadirat Tuhan itu menjadi terbuka bagi setiap orang. Tuhan kita Yesus Kristus telah membuka jalan untuk kita masuk dalam ruang maha kudus tersebut, sehingga kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya marilah hari ini saudara kita bangun. Jangan saudara khawatir apapun juga. Masuklah ke dalam tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Dasarkan darah anak domba Allah untuk kita dapatkan pertolongan pada waktunya. Yang kedua saudara, bedakanlah, buktikanlah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Dengan cara apa? Jangan lagi hidup dengan pola dan tata cara duniawi. Berubahlah hidup saudara dengan firman Tuhan, dengan cara membacanya. Jangan seperti orang Yahudi yang coba untuk mendapatkan kebenaran kekuatannya, tapi bacalah dari sudut pandang penebusan Kristus. Taatilah itu. Maka kehidupan kita seperti dalam 2 Korintus ini katakan, ya, 2 Korintus 3 ayat 17-18 katakan, kita akan semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Kita semua ini akan menjadi cermin. Nah, di sini ada cermin saudara. Kalau ini cermin, maka saudara bisa melihat pantulannya. Nah, Alkitab katakan kita ini akan menjadi cermin dari kemuliaan Tuhan. Hidup kita saudara akan memantulkan kemuliaan Tuhan. Ya, tidak seperti Musa yang akan menutupinya dengan selubung, tapi kita akan memantulkan kemuliaan Tuhan dengan tidak berselubung. Dan Tuhan katakan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh yang ada dalam kita, maka kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Inilah kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kita orang yang terus membangun persekutuan dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara mengalami terobosan-terobosan dan kemenangan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Gentar langkahku,
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kepada kami kekuatan, iman yang segar untuk kembali semakin mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan, keberhasilan yang telah Engkau siapkan buat kami masing-masing. Karena hanya di dalam Engkau kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bila berkat-Mu turun atas jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.